Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Muhammad Haris Wiriansah, NRP 2040231050 dari Lab L Drive 2023. Di sini saya akan mendemonstrasikan tentang proyek Based Learning kami, CBL kami. CBL sendiri adalah tugas yang diberikan kepada mahasiswa secara berkelompok berupa berbagai proyek dengan tujuan setiap anggota itu bisa memahami materi yang telah diajarkan di semester 1 ini pada saat kuliah. Proyek yang kita kerjakan dalam CBL ini yaitu pembuatan power supply, analisa rangkaian RC dan RLC, analisa rangkaian digital, analisa virtual instrument, dan proyek motor DC. Oke, mari kita masuk ke materi yang pertama, ke proyek yang pertama. Di sini, ini adalah power supply. Power supply adalah alat yang digunakan untuk menyediakan listrik untuk perangkat-perangkat kecil lainnya. Fungsi utama power supply adalah mengubah energi listrik dari sumbernya yang berupa AC menjadi DC agar bisa disalurkan ke alat elektronik lainnya. Mari kita masuk ke dalam rangkaiannya dan apa saja material yang ada di dalamnya dengan membuka power supply. Jadi, power supply mengubah listrik AC menjadi DC dengan komponen-komponen yang ada seperti ini. Mari kita bahas satu persatu. Dari sini, listrik akan masuk melewati steker. Dan pertama, dia akan ke trafo. Apa tujuan trafo itu? Trafo ada dua jenis. Trafo step down dan trafo step up. Trafo step down itu digunakan untuk menurunkan tegangan. Kalau trafo step up digunakan untuk menaikkan tegangan. Dan di sini yang kita perlukan adalah trafo step up untuk menurunkan tegangan dari 220 volt menjadi 15 volt. Dan cara kerja trafo itu sendiri adalah dengan dua buah lilitan yang akan diubah ke energi magnetik. Lilitan yang akan memperkecil ini yaitu trafo step down itu berbahan primer. Lilitan primer yang awal itu lebih sedikit dibandingkan lilitan sekundernya. Sebaliknya jika trafo step up, lilitan primernya lebih banyak daripada lilitan sekunder.
Dan setelah arus listrik masuk lewat trafo di sini lalu ke sini, dan di sini dia masih berbentuk AC, arus bolak-balik. Dan untuk masuk ke komponen-komponen selanjutnya itu perlu diubah menjadi arus DC agar bisa diterima dengan baik, yaitu dengan dioda. Dioda di sini. Dioda di sini adalah komponen yang bisa mengubah arus listrik AC menjadi DC. Di dioda bridge ini, kenapa kok bisa mengubah dari AC ke DC? Yaitu karena arus listrik ketika masuk AC, dia adalah bahan semikonduktor yang bisa membedakan arus plus hanya bisa masuk di plus dan yang min hanya bisa masuk di min. Dan dari situlah rangkaian yang semulanya bolak-balik plus minus menjadi plus saja dan minus saja. Yang plus akan melalui rangkaian selanjutnya melalui kapasitor, IC, dan yang min akan disalurkan melewati ground di bawah. Selanjutnya kapasitor. Kapasitor adalah komponen yang digunakan untuk menyimpan dan memfiltrasi arus listrik yang masuk. Dan ketika masuk arus listrik yang tadinya AC akan agak pecah-pecah, agak berjeda, tidak lurus dan bersambung gitu. Tapi ketika kita memasang kapasitor di sini, itu akan memberikan sebuah ruang yang bisa menampung tegangan dan memfiltrasi arus. Komponen dari material dari kapasitor sendiri adalah 2 lempeng besi dan 1 bahan dielektrik. Yang tujuannya bahan dielektrik tersebut sendiri adalah memperkuat tadi, yaitu yang bisa memperkuat kapasitansi jika dikenai medan listrik akan menghasilkan kutub. Dan tujuan dan tersebut adalah memfiltrasi arus. Selanjutnya di sini ada IC. Ada 2 IC yang digunakan untuk menetapkan tegangan yang keluar. Ini dan ini. Ini ada 2. Kenapa? Karena tujuan kita
adalah mengeluarkan output 5 volt di DC dan 12 volt DC. Dan dari dua jenis ini, kita menggunakan IC kita menggunakan IC LM7812 dan LM7805 untuk mengeluarkan tegangan 12 volt dan 15 volt sebagai output dari power supply kita. Jadi tujuannya sekali lagi adalah menstabilkan output untuk yang kita perlukan sesuai yang kita inginkan. Ini 12 volt dan yang ini 5 volt. Dan kita keluarkan ke terminal untuk dilanjutkan ke proyek-proyek selanjutnya. Ke proyek-proyek kita selanjutnya. Cara menggunakan power supply ini cukup mudah. Hanya dengan menancapkan pada stop kontak, menancapkan steker pada stop kontak, lalu mengaktifkan switch yang ada pada box power supply. Ada dua opsi, yaitu 0 dan 1. 1 untuk menyalakan dan 0 untuk mematikannya. Mari kita cek apakah ini bekerja atau tidak. Menggunakan multimeter. Cara menggunakan multimeter yaitu dengan memasang. Untuk menggunakannya kita harus memasang probe pada kom yang merah di sini dan yang hitam di sini. Lalu kita nyalakan. Dan kita cek untuk ngecek arus AC apakah kerja dengan baik atau tidak. Kita sudah menyalakan power supply dan menempelkan yang merah di sini dan yang hitam di sini. Untuk mengukur tegangan yang ada di sini, kita menggunakan multimeter dengan settingan seperti ini. Dan kita tempelkan yang hitam menjadi hitam dan yang merah dan merah. Sini ada ketidakstabilan
Dan ini adalah hal yang wajar dalam kelistrikan. Sekarang kita akan cek yang ada di sini yang masuk. 11,5. Jadi benar bahwa power supply kita masih bekerja. Coba kita ukur dengan tegangan DC. Ini sudah dibagi menjadi 2 dengan IC yang mengeluarkan 5 volt dan 12 volt sebagai output. Karena cara menggunakannya seperti itu, cukup mudah. Dan ketika sudah dikeluarkan dengan output 5 volt dan 12 volt, itu baru bisa nanti dipakai atau digunakan untuk proyek-proyek selanjutnya seperti rangkaian digital, motor DC, rangkaian RLC. Kemudian selanjutnya kita akan membahas rangkaian RC dan RLC. Pada rangkaian RC dan RLC ini kita menggunakan resistor. Awalnya rangkaian RLC adalah rangkaian yang terdiri dari resistor dan kapasitor. Dan ketika RLC hanya bahkan resistor, kapasitor, dan induktor. Di sini kita sengaja menggunakan lampu untuk indikator keaktifannya. Di sini kita menggunakan resistor dengan resistansi 1000 ohm, menggunakan kapasitor dengan nilai 2200 mikrofarad
dan induktor berukuran 1 Henry dan menyusun rangkaian dari tiga tersebut secara seri. Di sini ada kapasitor, resistor yang sudah terhubung secara seri. Kapasitor yang digunakan merupakan kapasitor elko yang bahan dielektriknya merupakan cairan elektrolit. Kapasitor elko juga memiliki polaritas dari tembaga. Yang ini juga dielektrik. Kita menggunakan resistor sendiri di sini untuk menghambat arus dan kapasitor untuk menyimpan energi sementara. Energi yang disimpan berupa medan listrik di antara dua plat. Induktor berfungsi untuk menyimpan energi magnetik ketika dilewati arus listrik. Dan di sini kita akan bekerjanya rangkaian charge dan discharge-nya menggunakan multimeter. Sama seperti tadi, untuk menggunakan multimeter itu kita bisa mencolokkan memasang probe-nya terlebih dahulu. Probe-nya di sini saya akan mengukur charge dan discharge pada rangkaian evolusi menggunakan multimeter. Di sini kita menyalakan power supply terlebih dahulu untuk menerima tegangan dari sumber tegangan listrik. Dan ini sudah dialirkan ke sini, yang di sini sudah menyambung dengan kapasitor yang ada di sini. Dan mengukurnya menggunakan settingan yang pasti dan
Lah, lha iki sing plus lah abang kan? Kok gak iso nih? Iki rek kapasitor salah teknis tidak ya seperti itu. Selanjutnya rangkaian RLC rangkaiannya tetap punya menambahkan induktor di sela-sela sini dan ini rangkaian RC RLC sendiri adalah penerapan dari charge dan discharge-nya suatu rangkaian, yang mana charge adalah pengisian proses masuknya energi ke dalam kapasitor, dan discharge adalah keluarnya luruhnya tegangan yang ada di kapasitor, dan itu keluar karena tidak ada tegangan yang masuk. Selanjutnya adalah rangkaian digital. Pada rangkaian digital digunakan banyak gerbang logika di sini, dan juga ada tabel kebenaran untuk membuktikan semua itu. Di sini ada IC. Pertama di sini ada IC N, yaitu IC 7408, IC OR, IC 7432, IC NOT, IC 7404, IC NAND, IC 7400, IC NOR 7402, IC XOR 7486, dan IC XNOR yaitu 4077. Penjelasan singkat dari IC N ini adalah ketika kedua outputnya sama-sama 1, A1 B1, maka itu baru bisa menyalakan mengaktifkan isinya. Dan di sini sudah ada keterangan kalau di OR ini adalah yang tandanya seperti ini mati, bisa nyala ketika hanya ada salah satu yang menyala, seperti ini. Ketika dua-duanya mati, maka outputnya akan mati. Ketika salah satu output saja
yang hidup, maka itu akan beroutput satu. Dan ketika sama-sama output satu, outputnya akan menyala satu. Selanjutnya XOR. Di sini tidak beda jauh dengan OR, namun bedanya adalah ketika dia sama-sama satu, tapi dia mati. Jadi ini adalah salah satu yang spesial. Yang spesial itu ada dua, XOR dan XNOR. Yang XOR ketika dia sama itu mati, dan ketika berbeda, dengan kata lain salah satu inputnya 1 atau salah satu inputnya 0 itu akan nyala. Selanjutnya adalah NaN. Pada IC NaN ini adalah kebalikan dari IC AND gampangannya. Jadi ketika dia sama-sama 0, dia akan nyala. Atau salah satu dari kedua output itu 1, itu akan menyalakan IC NaN ini. Namun ketika keduanya sama-sama 1, maka outputnya di sini akan 0. Selanjutnya NOR. Di NOR adalah kebalikan dari OR. Jadi ketika kedua outputnya mati 00, outputnya 1. Dan ketika salah satu dari inputnya 1, itu akan mengoutputkan sama-sama 0. Dan ketika 1 sama, inputnya sama-sama 1, itu 0. Dan XOR adalah kebalikan, XNOR adalah kebalikan dari XOR. Dengan grafik seperti ini, dan NOT adalah 0110. Itu sekilas dari proyek rangkaian digital.